Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Lutfi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan dan menerangkan tentang Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang munculnya Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Thariqah Sam'iyah Syafawiyah muncul setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dan pada saat itu di Amerika Serikat para tentara mulai menguasai atau mempelajari bahasa asing dengan berbagai cara, sampai-sampai tahanan yang berada di bawah kemiliteran berkumpul dan berkomunitas untuk memperdalam bahasa, dan dari situlah muncul metode audio lisan. Komunikasi pada saat itu memang sangat diperlukan atau memang sangat berharga. Karena apa? Untuk berhubungan atau berkomunikasi dari suatu negara ke suatu negara yang lain, supaya nyambung atau sinkron atau paham dengan negara yang lain yang disampaikan. Lalu metode audio lisan ini berkembang pada pertengahan abad ke-20 melalui perkawinan silang yang muncul di berbagai benua. Di antaranya adalah benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Serikat. Adapun menurut metode ini, pengajaran yang pertama adalah ujaran. Menurutnya adalah ujaran. Maka pengajaran bahasa yang pertama dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dari kalimat, dari bentuk kalimat ataupun dalam bentuk kata, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis. Adapun karakteristik Thariqah Sam'iyah Syafawiyah ini, yang pertama adalah menyimak pembicaraan yang didengar, baru kemudian membaca dan menulis. Seorang murid di sini lebih banyak menyimak kata yang didengarnya dalam bentuk bunyi-bunyi yang berada di CD maupun yang dilihatnya secara itu, kemudian membaca dan menulisnya di buku catatan. Seterusnya adalah keterampilan menulis diajarkan sebatas pada pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Berarti di sini seorang siswa menulis apa yang sesuai dengan yang dilihatnya, apa yang ditulis oleh guru seperti itu, ya oleh siswa ditulis seperti itu. Dan kosakata yang sudah dipelajarinya secara lisan, ya, yang oleh guru mengucapkan seperti ini, siswanya mengucapkannya juga seperti ini. Selanjutnya, menghindari penerjemahan bahasa. Nah, di sini berarti jarang menerjemahkan, tapi sering menghafal atau sering membaca. Selanjutnya, menekankan pada peniruan hafalan. Nah, di sini seorang siswa lebih banyak menghafal daripada menerjemahkan bahasa. Selanjutnya adalah tujuan dari Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Yang pertama, pendekatan perilaku struktural, di mana bahasa sebagai seperangkat simbol suatu anggota dan merupakan sisi tertulisnya adalah penampilan sekunder, yang mana perilaku dan perilaku struktural di sini sebagai primernya,
dan sisi tertulisnya di sini sebagai sekundernya. Antara primer dan sekunder itu harus menyatu supaya menjadi bahasa yang sempurna. Yang mana bahasa ini di suatu negara tersebut sangat berharga. Selanjutnya adalah peran seorang guru dan seorang murid. Yang mana belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan komponen itu adalah yang pertama, guru sebagai sumber belajar sekaligus media. Guru selain sebagai orang yang diambil ilmunya, juga sebagai media atau orang yang sebagai perantara menyampaikan materinya kepada murid-muridnya. Peran guru selanjutnya adalah media satu-satunya sumber belajar. Ya, guru tersebut adalah satu-satunya sebagai alat yang untuk mengajarkan atau menyampaikan materinya kepada murid-muridnya. Selain itu, dalam metode ini guru sangat terbatas. Karena apa? Karena bahan ajar seperti buku-buku sudah ditentukan dengan target, dan guru harus menjaga fungsi peranannya untuk bisa mengatur kegiatan dan juga menyajikan model yang benar. Adapun keuntungan dari Thariqah Sam'iyah Syafawiyah ini, yang pertama adalah mempelajari bahasa target tanpa diterjemahkan, memperhatikan budaya bahasa target komprehensifnya. Selanjutnya, perhatian pada aspek lisan bahasa dipandang sebagai suatu yang nyata. Seorang murid di sini ketika mengucapkan bahasa itu betul-betul sangat diperhatikan dari segi retorika bahasa maupun lisannya. Jadi seorang guru ketika menggunakan metode Thariqah Sam'iyah Syafawiyah, maka audio ini menjadi bahan yang sangat penting karena supaya bisa menyampaikan atau melafalkan kembali kepada siswanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.